Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channelku. Kali ini aku lagi ada di taman kota. Dan di belakangku ini adalah patung kereta kencana. Jadi malam ini adalah malam minggu teman-teman, dan sebenarnya aku tadi udah ke komplek perkantoran, pengen ke patung Lembu Suro itu dan pengen beli jajan di sana. Tapi karena udah jam 8 lewat, jadinya gerbangnya udah ditutup dan kita nggak bisa masuk ke area situ. Akhirnya kita putar balik dan sampai di taman ini. Oke teman-teman, jadi aku mau sambil ceker. Bismillahirrahmanirrahim. Asin banget. Oh, banget suka. Ya, asin banget ya. Tumbenan loh. Jadi aku mau ceker teman-teman, cuma nggak sering-sering, nggak setiap hari atau nggak mesti seminggu sekali ya Aing mau ceker ya. Boleh banyak-banyak. Tapi bukan berarti nggak makan sama sekali juga, kayak makanannya Neng tuh kayak nggak ketat-ketat banget tapi nggak jor-joran banget kayak gitulah. Mie instan itu masih makan juga tapi nggak terlalu sering. Yang penting itu bismillah aja. Oh ya teman-teman, jadi aku mau sekalian kasih tahu, kan di kolom komentar itu banyak yang nanyain gimana hasilnya. Teman-teman bisa lihat. Nggak boleh makan sambil Ngomong ya? ngomong, nggak boleh. Iya nanti. Aduh teman-teman, pedes banget. Jadi aku tadi nggak fokus untuk berbicara. Sama juga kepedesan. Oke teman-teman, jadi sekalian mumpung aku ingat, di kolom komen itu di video-video yang sebelumnya kayak di pengalaman aku Ista, terus HSG, gua Paricoto, terus juga video-video yang lain. Jadi teman-teman itu pada nanyain gimana programnya udah berhasil atau belum. Jawabannya, dari sekian banyak promil yang aku jalani, mungkin teman-teman lihat video aku yang sebelum-sebelumnya kayak promil yang pakai Bolsuriat, Paricoto, kurma dan yang lain-lainnya, sampai aku melakukan laparoskopi kista dan juga terakhir program inseminasi itu. Jadi jawabannya adalah belum berhasil ya teman-teman. Sampai sekarang qadarullah aku belum hamil dan aku juga belum balik lagi ke rumah sakit atau ke dokter untuk melakukan promil lanjutan. Jadi sekarang ini kita berdua masih kayak santai ngejalaninnya, ya udah jalanin dulu aja, nggak mikirin untuk promil yang ke dokter lagi karena memang masih kondisinya masih kayak gini, jadi belum berani balik ke rumah sakit. Terus yang nanyain kakak usia pernikahannya udah berapa lama? Jadi jawabannya biar suami aku yang ngejawab. Sudah 3 tahun lebih, berapa bulan ya ini ya? Maret, April, Mei, Juni, 3 bulan. 3 tahun Jadi lebih 3 bulan. ya, jadi usia pernikahan kita itu udah 3 tahun 3 bulan teman-teman. Terus ada lagi yang nanyain, kak usianya berapa?
Dan itu belum aku jawab ya. Sekarang aku mau jawab. Mas tahu nggak usia Neng berapa? 50 mungkin. Nenek Usianya nenek 30 tahun. Jadi Tapi aku sama Mas itu bulan. apa ya? Iya. Oh iya deh. Iya. Jadi aku sama suami itu bedanya itu cuma 1 bulan. Lebih tua aku. Kalau aku November, Mas itu Desember. Jadi Mas panggil Neng itu kakak. Bakyune. Bakti. Jadi aku Bakayune Mas. Jadi yang selanjutnya itu tentang kegiatanku setelah inseminasi kemarin itu apa aja. Untuk sekarang ini kayak berusaha memperbaiki pola hidup. Yang pertama itu Ya, pola makan, iya betul. istirahat. Terus kayak ya nyobain olahraga lah olahraga gitu. kecil-kecilan. Kayak olahraga ringan gitu. Terus makannya berusaha untuk yang kayak sekarang ini kan udah mulai promil nih, maksudnya aku udah bisa konsumsi makanan yang mengandung estrogen tinggi walaupun nggak banyak-banyak karena takutnya kistanya itu. Jadi aku udah mulai konsumsi kayak yang olahan kacang, terus kayak brokoli, buah-buahan. Jadi makanannya itu kayak lebih ke sayur-sayuran. Terus habis itu olahraganya belum rutin banget sih, tapi masih kayak ya belajar untuk hidup sehat gitulah. Terus jadi selain itu kayak kita itu paling refreshing ke tempat-tempat yang seger karena kita suka yang hijau-hijau, yang alam-alami, dan kebetulan tempat kita emang nggak jauh dari tempat yang kayak gitu. Jadi ya bersyukurlah bisa refreshing tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Dan kalau yang akhir-akhir ini kita lagi belajar bercocok tanam. Tandur apa kemarin beli benih kangkung, bayam sama sawi hijau. Terus di rumah udah punya benihin sendiri lombok. Bibit Sendiri lombok. Jadi, ada tomat kan? Dan tomatnya itu udah lumayan, kita udah panen beberapa kali, udah buat bikin sambal, dimakan langsung gitu. Dan cabenya lumayan banyak juga yang disemai. Semoga aja sih nanti ada hasilnya, jadi bisa buat hiburan lah gitu. Apa? Iya mana aku tahu Mas yang mau ngomong. Ya pokoknya biar semoga cepat dapat kan. Semoga diperlancar, semoga dipercepat. Pokoknya minta dukungannya, minta doanya, minta supportnya dari teman-teman buat kita berdua. Semoga kita tetap semangat dalam upaya program kehamilan ini, program mendapatkan momongan ini. Pokoknya minta doa restunya dari teman-teman. Udah. Ya, udah. Nggak mau doain teman-teman juga. Kan kayak doa yang baik itu juga berbalik ke kita. Dan semoga teman-teman yang belum dapat momongan juga kami doakan biar cepat dapat momongan juga. Amin. Biar sama-sama lah kita manusia normal kan ya, sewajarnya kita sudah berpasangan berkeluarga ya pengennya ya dapat keturunan ya kan, dapat keturunan. Semoga kita saling mendoakan lah, kita saling mendoakan biar kita yang belum punya momongan, belum punya keturunan, semoga kita dipercepat, diperlancar, amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting itu kita tetap selalu bersyukur. Jadi biar supaya kita itu ngejalanin semua ini tuh ringan dan nggak terlalu berat gitu. Jadi syukurin dulu apa yang kita udah dapetin, apa yang kita punya. Terutama itu yang paling utama. Yang paling utama itu harus bersyukur. Kita bersyukur dengan apa yang udah kita miliki.
nggak fokus sama apa yang kita inginkan gitu ya teman-teman. Jadi aku, suami dan juga teman-teman yang nonton video ini, jadi kita saling mengingatkan gitu supaya kita tetap supaya kita tetap bersyukur, tetap melakukan ikhtiar, tetap berdoa, tetap berusaha untuk mendapatkan keturunan, tapi nggak melulu pikirannya ke situ gitu. Karena kalau ke situ terus terang jadi kayak kecewa gitu, kayak kalau setiap kali aku haid pasti juga kayak kecewa. Kalau emas sih kayaknya nggak terlalu ya, apa nggak kelihatan, apa nggak menampakkan, atau nggak ekspresif? Nggak terlalu menampakkan. Kenapa? Kalau aku ikut sedih, nanti yang support, yang cara apa ya, gimana caranya, yang buat nganu Neng itu siapa gitu, yang buat nyupport Neng lagi, yang nyemangatin Neng lagi siapa? Kalau kita sama-sama kalau aku nggak pernah tak perlihatkan sama istriku kayak gitu, nggak pernah tak perlihatkan. Iya sih. Karena kalau kita sama-sama bersedih, nah kita siapa yang nyemangatin kalau bukan diri kita sendiri? Kalau salah satu dari kita putus asa atau bersedih hati, ya kan, salah satu harus mendukung. Jangan salah satunya jatuh, ikut-ikutan jatuh, itu nanti tidak bagus, ya kan? Kalau salah satunya jatuh, ya ayo kita bangun lagi, semangat lagi, ayo kita bangun semangat lagi. Kalau aku sih bisa kayak gitu, tidak tak perlihatin sama Neng, tidak bisa, harus bisa, aku bisa. Kalau Neng tidak pernah bisa, soalnya Neng mungkin ya cewek ya, mungkin cewek itu biasanya ya kayak gitu kan, kebanyakan kayak gitu kan, mayoritas itu rata-rata ya diperlihatkan kayak gitu ya. Kayak nggak bisa ya mungkin ada sih beberapa perempuan yang kayak bisa menyembunyikan rasa kecewanya gitu, tapi kalau aku tuh nggak pernah bisa kayak langsung legowo kalau pas tiap datang bulan itu kayak ya udahlah biasa aja, nggak bisa kayak gitu. Pasti setiap bulan, setiap kali haid itu rasanya kayak langsung jatuh, langsung drop, langsung nangis, langsung diem aja. Kadang kayak nggak kepengen nangis, udahlah diem aja. Tapi pas Mas nanya kenapa sih diem, pasti langsung mewet dan langsung kayak kenapa sih mesti haid lagi, kenapa sih, padahal aku udah berusaha untuk hidup sehat, padahal aku udah ngelakuin semua yang kayak orang-orang kasih tahu harus ini harus itu, aku udah berusaha untuk ngelakuin itu, tapi kenapa haid lagi gitu. Semua orang pasti mengharapkan, tapi kalau kita terlalu berharap banget sama sesuatu, ketika kita belum dapat pasti ya kecewa, ya kayak yang Neng rasain gitu. Jadi selalunya kayak kecewa, berusaha untuk nyemangatin orang lain, kayak ngingetin orang lain, tapi kadang kita sendiri juga perlu diingetin gitu. Karena kayak ibaratnya kalau kita nasihatin diri kita sendiri kan susah, ya kan jadi makanya kalau misal Neng yang kayak gitu, Mas yang ngasih tahu gitu. Tapi kalau Mas kayaknya sih hampir nggak pernah kayak nunjukin yang kecewa atau gimana. Kalau Mas sih kayak dia nggak pernah selama ini. Ya masalahnya nanti kalau aku tak perlihatin sama Neng udah sedih, tambah sedih, lihat aku yang sedih pasti tambah sedih. Kalau aku sih ya, kalau pas saat itu ya, kalau ada Neng itu memang udah tak perlihatin aku, jujur itu. Tapi kadang kalau keinget juga rasanya itu pas sendiri atau pas lagi di mana tapi nggak ada Neng gitu, pas waktu kerja atau pas waktu ngapain gitu, pas ya sendirilah, pas waktu sendiri keinget itu ya rasanya ya kok seperti ini sih gitu. Kok nggak kayak sewajarnya orang, kayak normalnya orang biasanya ya, yang sewajarnya, yang normal aja. Biasanya cepet baru nikah 1 minggu aja udah hamilnya aja bisa 3 bulan 6 bulan ya kan. Itu mau udah nitip kali yang kayak gitu, yang nggak boleh ya kan.
Nah ini kan cuma intermezzo aja ya, kita kan tetap berusaha. Kalau kecewa pas waktu lagi hate ya wajar aja, orang namanya manusia ya pasti sedih. Kalau biasanya ya kita berusaha, berdoa, itu kan yang utama kan itu, disyukuri aja yang ada, tetap semangat, pejuang garis dua itu harus tetap semangat, tidak boleh pantang menyerah, tidak boleh putus asa, kita harus tetap semangat, kita harus tetap senang, bahagia, rasa pokoknya disyukurin aja, disyukurin sama Gusti Allah, apa yang dikasih ya disyukurin. Terus ini lagi, jadi kalau misal dengerin omongan orang kadang terus ngomong kayak seolah-olah itu orang itu kayak mikirnya kita itu kayak nggak kepengen punya anak, jadi kayak ngelihatnya tuh kita santai gitu, padahal